Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Ketika kita membahas tentang istinja atau istijmar, kita dapat menggunakan batu atau hajar yang di masa modern ini juga bisa dikiaskan kepada semua hal yang memiliki sifat-sifat yang bisa dikategorikan sebagai hajar, seperti tisu dan semisalnya. Kali ini kita akan membahas tentang alat untuk bersuci berikutnya, yakni air. Dan nanti kita akan sempurnakan dengan pasal tentang mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ma'i. Al-ma'u qalilun wa kathirun. Fal qalilu ma dunal qullataini wal kathiru qullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Faslun, pasal baru fi ahkamil ma'i, tentang hukum-hukum air. Al-ma'u, air, qalilun, sedikit, wa kathirun, dan banyak. Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Fal qalilu, adapun air yang sedikit itu adalah madunal qullataini, yang jumlah atau ukurannya kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah itu? 2 kullah adalah ukuran air yang memenuhi sebuah tempat yang panjangnya 60 cm, kemudian lebarnya 60 cm dan tingginya juga 60 cm. Atau kalau diliterkan dikatakan itu kurang lebih 216 liter. Syekh Wahabah Zuhaili mengatakan kurang lebih 270 liter. Begitu kurang lebih 2 kullah. Nah, air yang kurang dari 2 kullah itu maka disebut air sedikit. Wal kathiru, adapun air yang banyak, kullatani fa aktsar, yaitu yang sejumlah 2 kullah atau lebih, 270 liter atau lebih. Apa konsekuensi hukumnya? Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fi. Air sedikit itu berubah menjadi najis jika jatuh di dalam air itu sebuah najis. Wa illam yataghayyar, meskipun air itu enggak ada sama sekali perubahan. Seperti air dalam ember, kemudian kemasukan najis, misalnya kecipratan air kencing kita, maka otomatis seluruh air dalam satu ember itu menjadi najis. Wal ma'ul kathiru, adapun air yang banyak, la yatanajjasu, tidak berubah menjadi najis, illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali jika air itu berubah rasanya, yang tadinya tawar menjadi rasa yang lain, au launuhu, atau warnanya yang tadinya bening jernih menjadi warna yang lain, au rihuhu, atau baunya yang tadinya tidak ada bau menjadi bau yang lain. Maka air yang banyak tadi berubah menjadi najis jika berubah salah satu sifat tadi, yakni rasa atau warna atau bau. Atau kadang tidak berubah menjadi najis, tapi berubah menjadi air yang tidak mensucikan jika yang mempengaruhinya itu adalah bukan najis. Seperti air yang suci, kita taruh di dalamnya misalnya sirup atau gula, sehingga air itu berubah warnanya, kalau sirup ya, menjadi merah atau hijau, kemudian rasanya juga menjadi berubah, yang tadinya tawar menjadi manis. Pada saat itu air tersebut tidak najis,
Tapi juga tidak dapat mensucikan. Dia hanya suci tapi tidak mensucikan. Itu bedanya air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit otomatis menjadi najis. Begitu kemasukan najis. Kalau air banyak tidak otomatis najis. Dia hanya najis kalau berubah salah satu dari rasa atau warna atau bau. Faslun fi mujibatil ghusli. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Faslun pasal baru fi mujibatil ghusli tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi besar atau mandi wajib. Mujibatul ghusli sittatun. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya hasyafah atau kepala zakar fil farji ke dalam farjinya seorang wanita. Dan ini kiasan dari jima, bersetubuh bersenggama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Meskipun dalam jima ini tidak terjadi keluar mani. Yang kedua, wa khurujul maniyyi, dan keluar mani. Baik dengan cara jima atau dengan cara yang lain. Dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Wal haidu, yang ketiga adalah haid. Darah yang keluar dari farjinya seorang wanita pada masa-masa atau waktu-waktu tertentu yang biasanya rutin setiap bulan. Wan nifasu, yang keempat adalah nifas, yakni darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan bayinya. Yang kelima, wal wiladatu, dan darah ketika seorang wanita melahirkan bayi, yakni persis sebelum nifas. Yang keenam, wal mautu, dan mati. Kecuali matinya seorang yang syahid, berperang di medan perang, dan dalam rangka memerangi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita perhatikan keenam perkara tadi, maka 3 di antaranya khusus terjadi pada wanita, dan selebihnya atau 6-nya adalah terjadi pada pria dan wanita. Faslun fi furudil ghusli ithnani. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Faslun, pasal baru, fi furudil ghusli, tentang fardu-fardunya mandi atau rukun-rukun yang harus dikerjakan ketika mandi. Furudul ghusli ithnani, sesuatu yang harus dikerjakan ketika mandi hanya 2. Yang pertama, an-niyatu, niat, yakni kita meniatkan mandi itu mandi wajib atau mandi besar. Dan niat ini dikerjakan ketika awal guyuran. Adapun ketika lupa, misalnya kita sudah masuk kamar mandi dan belum niat, maka niatkan saja dalam hati dan diulangi guyurannya, dan itulah yang dihitung dari situ mandi wajib. Adapun yang tadi itu belum dihitung sebagai mandi wajib. Wa ta'mimul badani bil ma'i, yang kedua meratakan air ke seluruh permukaan tubuh kita. 2 inilah saja yang wajib dikerjakan dalam mandi wajib. Selebihnya adalah sunnah. Seperti kita memulainya dengan berwudu, kita memulainya dari yang sebelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri, mengguyurnya sebanyak 3 kali, itu semuanya adalah sunnah yang kalau kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Demikian kajian pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman terhadap agama ini dan kita dijadikan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.